Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu sehat dan diberi kelimpahan rezeki. Kali ini kita akan belajar bab pertama di kelas 8, yaitu sistem gerak pada makhluk hidup, dengan saya Paramastuti Ayu Sukorini atau biasa dipanggil Bu Rini. Yang dipelajari dalam sistem gerak makhluk hidup ada 3, yaitu sistem gerak pada manusia, sistem gerak pada hewan, dan sistem gerak pada tumbuhan. Jika pada manusia dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu ada rangka, sendi, otot, dan upaya menjaga kesehatan. Kemudian hari ini akan belajar sistem gerak pada hewan. Sebelum memulai pelajaran, silakan melihat video ini dahulu. Ya, dari video tersebut pasti kalian sudah tahu bahwa gerak pada hewan itu berbeda-beda. Ada yang gerak pada hewan di air, di darat, dan juga di udara seperti burung. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini untuk menganalisis sistem gerak pada hewan-hewan tersebut. Berdasarkan habitatnya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu gerak hewan di dalam air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Pertama yaitu gerak hewan di dalam air. Hewan yang hidup di dalam air memiliki massa jenis lebih kecil daripada lingkungannya. Lingkungannya sudah jelas kan di dalam air. Kemudian oleh karena itu ikan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Jadi ikan yang memiliki massa jenis lebih kecil itu energinya pun lebih sedikit digunakan untuk dapat bergerak di dalam air. Dan pula ikan juga memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan di dalam air. Bisa dilihat di dalam gambar tersebut, ikan kuning tersebut itu kan fleksibel, dapat digerakkan ke kanan, ke kiri, seperti itu siripnya, sehingga dia dapat bergerak atau mendorongnya berenang di dalam air. Kemudian ikan juga memiliki bentuk tubuh aerodinamis atau streamline atau berbentuk seperti kapal untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, yaitu aerodinamis. Sementara jika memiliki bentuk tubuh torpedo, itu bertujuan untuk memperkecil gaya gesek dengan air sehingga memudahkan ikan untuk bergerak. Jadi bedakan ya, jika bentuk tubuh aerodinamis itu untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air, sedangkan bentuk tubuh torpedo itu untuk memperkecil gaya gesek sehingga mudah untuk bergerak. Yang satu mengurangi hambatan, yang satu memperkecil gaya gesek, itu dibedakan. Kemudian ikan juga memiliki sirip yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Siripnya lebar. Kemudian memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas yang berfungsi untuk mengatur gerakan vertikal naik turun.
Jadi di sini pasti kalian akan melihat ikan itu seringkali menuju ke permukaan air itu untuk mengambil oksigen yang ada di air, kemudian turun lagi. Nah, dalam prosesnya itu dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung udara, sehingga tujuannya itu untuk mengatur gerakan vertikal. Gerakan vertikal itu ya gerak naik dan gerak turun, atau gerak naik ke permukaan dan turun lagi ke dalam dasar air, seperti itu. Sehingga dia akan menimbulkan gas-gas yang banyak seperti yang ada di gambar ini. Yang bintil-bintil itu gas udara ya, bukan telur atau apapun, itu gas udara yang dihasilkan oleh ikan. Biasanya yang paling kelihatan tuh ikan cupang karena gerakannya cepat, vertikalnya cepat, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, seperti itu. Kemudian gerak hewan di udara memiliki tubuh dengan gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, yaitu dengan sayap. Jadi hewan-hewan di udara ini diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga tubuhnya memiliki gaya angkat yang besar, sehingga dia bisa mengimbangi gaya gravitasi yang ada di bumi, yaitu dengan cara mengepakkan sayapnya naik turun dari atas ke bawah untuk menimbulkan gerakan mengangkat atau mendorong tubuhnya sehingga bisa naik ke udara, seperti itu, sehingga bisa terbang. Lalu bentuk sayap airfoil diterapkan juga di dalam pesawat terbang. Lihat di gambar, yang di atas itu adalah sayap burung, yang di bawah itu sayap pesawat. Jadi manusia ini terinspirasi membuat pesawat dengan sayap burung airfoil tersebut, yang membuat udara mengalir pada bagian sayap atas lebih cepat daripada bagian bawah. Maaf, itu ada bagian sayap, itu bukan ya, itu bagian sayap atas lebih cepat daripada bagian bawah. Saat sayap dikepakkan ke udara akan mengalir ke bawah. Jadi saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Bisa dilihat di gambar, dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung akan terangkat ke atas. Jadi adanya perbedaan udara di atas sayap dan di bawah sayap itu menyebabkan burung akan terangkat ke atas, sehingga itu yang diterapkan oleh pesawat udara. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir yaitu gerak hewan di darat. Hewan di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang yang kuat ini untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi pegas atau elastisitas tubuh sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Jadi yang mempengaruhi gerak hewan di darat itu adalah otot dan tulangnya. Kecepatan gerak hewan di darat berbeda-beda karena dipengaruhi perbedaan struktur tulang dan otot yang dimiliki hewan. Seperti contoh, gajah ini kan bertubuh besar dan bertulang keras, tubuhnya besar, sehingga dia harus mengumpulkan tenaga yang cukup kuat untuk melawan inersia yang nilainya cukup besar karena tubuhnya besar. Jadi gaya inersianya atau kecenderungan untuk diamnya itu juga tinggi. Oleh karena itu gajah kan berjalannya amat sangat lambat. Sementara kijang yaitu memiliki kaki yang kecil sehingga dia memiliki elastisitas yang tinggi, sehingga dia lebih cepat dalam berlari dan melompat, sehingga gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah. Itu yang menyebabkan kijang dapat berlari cepat. Kemudian
Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar dan lanjut latihan soal yang akan diberikan di grup masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.